selamat pagi, sahabat Kristus pendengar renungan dimanapun berada. Mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39 dengan tema perbuatan baik. Firman Tuhan pada hari ini masih berbicara tentang Ahab dengan segala hal buruk yang dilakukannya. Saudara, Raja Yosafat adalah raja yang saleh, tetapi ia kurang berpikir panjang dalam bertindak. Ia melakukan kesalahan besar karena telah menikahkan Yoram anaknya dengan anak perempuan Raja Ahab. Raja Ahab yang jahat mempengaruhi Yoram menantunya untuk juga berbuat jahat. Selain mempengaruhi Yoram, Ahab juga berusaha untuk memprovokasi Yosafat untuk merebut Ramot Gilead dari tangan Raja Aram secara bersama-sama. Yang menarik adalah Yosafat yang baik meminta Ahab yang jahat untuk menanyakan petunjuk kepada Tuhan tentang rencana mereka. Tentu saja Ahab tidak mengindahkannya. Ahab meminta nasihat kepada 400 nabi-nabi palsu dan bukan kepada Tuhan. Tetapi Yosafat menemukan ketidakberesan dalam nasihat mereka, sehingga ia menanyakan adakah nabi Tuhan yang bisa dimintai petunjuk. Ahab mengakui bahwa masih ada Mika bin Yimla yang sebenarnya bisa menuntun Ahab ke jalan yang benar. Tetapi sayangnya bahwa Ahab sangat membenci Nabi. Dia hanya bersedia mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hatinya saja, tidak untuk nasihat dan peringatan-peringatan. Saudara, seseorang yang sengaja menolak Tuhan dan menolak firman-Nya akan dikendalikan oleh si iblis atau si jahat. Tentu tidak ada pengampunan bagi orang yang dengan sengaja menolak firman Tuhan. Ahab, dia menyamar di medan perang, tetapi kecerdikannya tidak akan mampu menghindari hukuman Tuhan. Dia terbunuh oleh anak panah yang awalnya membuat ia terluka, tetapi kemudian membawanya kepada kematian. Sesungguhnya, nubuatan tentang kematian Ahab telah digenapi. Sahabat Kristus pendengar renungan yang setia, kesuksesan duniawi yang didapatkan Ahab sama sekali tidak memiliki arti karena ia mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tetapi Ahab malah sebaliknya. Dia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi keinginannya dan mengabaikan perkataan dan nasihat Tuhan. Saudara, mari bersama-sama untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Melalui apa yang kita baca dalam Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, dan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan di dalam doa. Ahab menuai kejahatan yang telah ia tabur bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dia sama sekali tidak menabur kebaikan, sehingga keluarganya tidak satu pun yang diizinkan hidup oleh Tuhan Allah. Hari-hari ini Allah sangat baik kepada kita, karena sekalipun melakukan dosa, Allah tetap mau memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali. Mari perkatakan hal yang baik, perbuatlah hal yang baik, dan taburkan kebaikan selama kita hidup, supaya kita juga menuai berkat, bukan kutuk. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa pada hari ini, untuk keberkian kalinya firman-Mu terus mengingatkan kepada kami. Melalui kisah hidup Ahab bersama dengan istri dan juga anak-anaknya, kami terus diingatkan
untuk bagaimana melakukan kebaikan, berbuat baik, dan benar selama kami hidup. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu bagi kami, agar boleh hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Sepanjang hari ini Tuhan berkenan untuk menyertai dari pagi, siang, sore hingga malam. Dalam ragam tugas tanggung jawab, pekerjaan dan juga usaha yang kami lakukan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga berkenan di pemandangan mata Tuhan. Tuntun dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami di setiap harinya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami landaskan sepanjang hari ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.